Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat. Hindarkan dari kerumunan. Kita mulai belajar di kelas 9, yaitu belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam terpadu. Ketemu lagi. Yang kita mulai dengan bab pertama, yaitu sistem reproduksi manusia. Nanti diawali dulu. Hari ini kita akan mempelajari reproduksi manusia. Barangkali nanti kesananya ada hal yang ada seksual dan lain sebagainya. Ini jangan dianggap kita mempelajari hal yang sebenar-benarnya. Sebelum kita lebih lanjut untuk mempelajari sistem reproduksi manusia, kita harus tahu dulu tujuan mempelajari materi ini apa sih buat kita? Apa sih buat kamu? Ya. Nah, di sini kamu ya agar mampu mengidentifikasi organ penyusun sistem reproduksi manusia dengan tepat setelah melakukan kegiatan nanti diskusi. 2. Kamu mampu mengidentifikasi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi dan pengamatan pada gambar. 3. Kamu mampu mengidentifikasi jenis gangguan pada organ reproduksi beserta upaya pencegahan dengan benar setelah melakukan kegiatan pengamatan gambar dan diskusi. Yang keempat, kamu mampu menyajikan poster mengenai upaya pencegahan penularan penyakit reproduksi dengan benar setelah melakukan kegiatan penelusuran informasi dari berbagai sumber. Ya, kita mulai masuk ke materi. Itu tujuan kita mempelajari materi sistem reproduksi manusia. Kalau kita perhatikan, ada gambar. Jangan dibilang menjijikan, ya, karena kita juga berasal dari seperti itu. Kita perhatikan, kita berpikir dari mana kita berasal, ya. Mudah-mudahan kamu sebagian besar sudah tahu karena kamu sudah di kelas 9. Apakah kamu secara tiba-tiba beranjak dewasa? Tidak kan? Bagaimana proses terbentuknya dirimu hingga kamu dapat terlahir ke dunia ini? Ya. Kamu terbentuk dari janin yang berkembang di dalam rahim ibu hingga proses kelahiran. Nah, janin berasal dari perkembangan embrio. Embrio terbentuk dari sel telur yang dibuahi oleh sperma melalui proses pembelahan sel. Proses pembuahan dapat terjadi karena adanya sistem reproduksi dalam tubuh manusia. Apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi? Organ-organ apa yang menyusun sistem reproduksi manusia? Nah, untuk mengetahuinya, jawaban tersebut kita akan belajar pada bab ini. Ini awalan dulu kita, ya. Coba kita simak lagi pada halaman 2 sama-sama. Berdasarkan persepsi di depan, gambaran di depan, kamu telah mengetahui proses terbentuknya janin. Janin dapat terbentuk karena manusia dianugerahi oleh Tuhan sistem reproduksi dalam tubuhnya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna. Adanya sistem reproduksi manusia dapat mempertahankan kelestarian keturunannya. Dengan demikian, sistem reproduksi sangat penting bagi kehidupan. Pada bab ini nanti kamu akan mempelajari tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi, serta kesehatan organ reproduksi. Simaklah uraian materi pada bab ini dengan seksama sehingga dapat memperluas
wawasanmu tentang sistem reproduksi manusia. Pembelahan sel. Sistem reproduksi akan menghasilkan keturunan yang mewarisi sifat dari kedua induknya. Tahu induknya? Bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Nah, pewarisan sifat terjadi karena adanya reproduksi tingkat sel atau lebih dikenal dengan pembelahan sel. Apa yang dimaksud dengan pembelahan sel? Bagaimana tahap-tahap dalam pembelahan sel? Untuk mengetahui jawabannya kita lakukan terlebih dahulu. Ya, memang kita tidak melakukan kegiatan di sini. Ini tugas kita mengidentifikasi, kita mengenal bagaimana tahapan-tahapan pembelahan sel yang ada pada gambar A, B, C, D, E, F. Ya. Ini kalian akan pahami, kalian akan kenali tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan sel dalam tubuh organisme berlangsung melalui pembelahan mitosis, meiosis. Nah, pembelahan sel terjadi melalui beberapa tahapan. Setiap tahap pembelahan sel bertujuan mengatur informasi genetika sel induk yang akan diturunkan ke sel anakan. Sekarang saksikan video tentang pembelahan. Nah, ini kita harus melihat itu di sebelah gambar A, B, C, D, E, F ya, tentang pembelahan mitosis pada sel tubuh manusia. Kita akan tahu, nanti kalian juga akan mencari di Google dan lain sebagainya kalian tentang pembelahan sel. Nah, berdasarkan gambar tadi di atas, di samping, mohon maaf, identifikasi tahapan pembelahan sel tersebut. Ini kita diskusikan. Mungkin nanti akan ada timbul pertanyaan satu, misalnya berdasarkan gambar, bagaimana cara sel tersebut yang menunjukkan proses pembelahan sel dan tidak menunjukkan proses pembelahan sel. 2. Tahap-tahap apa saja yang terjadi dalam pembelahan sel secara mitosis. 3. Apa yang dimaksud pembelahan mitosis? Nah, jelaskan pula pengertian pembelahan meiosis beserta tahapannya. Nah, kita memang harus diskusikan di situ melalui video tadi. Kalau kita sudah laksanakan tadi di atas, tolong nanti dibantu buka Google ya, atau YouTube dan lain sebagainya. Berdasarkan kegiatan tadi, kamu telah mengetahui tahap-tahap dalam pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak dengan cara membelah diri baik pada organisme seluler maupun multiseluler. Pada dasarnya, pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Pembelahan sel berfungsi dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pertumbuhan merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Makin banyak jumlah sel yang menyusun tubuh makhluk hidup, maka ukuran tubuh makhluk hidup tersebut juga makin bertambah besar. Pembelahan sel juga berperan dalam perbaikan jaringan yang luka. Selain itu, pembelahan sel sangat berperan dalam proses reproduksi. Proses reproduksi melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses pembentukan sel kelamin terjadi melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dapat dibedakan menjadi pembelahan meiosis dan mitosis. Kita simak lebih lanjut. 1. Pembelahan mitosis. Pembelahan secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan dengan materi genetik yang identik dengan sel induk. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Setiap sel mempunyai siklus hidup. Siklus hidup terdiri atas 2 fase, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. A. Interfase. Interfase merupakan tahap persiapan untuk mitosis. Proses interfase termasuk fase terpanjang dari siklus sel. Pada saat interfase, sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase terdiri atas 3 fase, yaitu GAF1 atau fase tumbuh pertama, G1 sintesis S, dan GAP2 atau fase tumbuh kedua, G2
perhatikan gambar pada tahap infase di samping. Ada nukleus, sentriol, kromatin, membran inti. Jadi satu dibagi-bagi pilah-pilah. Ini pengertian dari fase persiapan interfase pada pembelahan meiosis. Nanti kalian lihat ya gambarnya lebih jelas di Google atau di YouTube, lebih jelas lagi nanti ya tentang interfase. Dibuka, insya Allah akan keluar. Sekarang fase yang B, fase mitosis. Selama pembelahan sel, kromosom dan sitoplasma sama-sama dibagi ke dalam dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anakan yaitu 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid merupakan sel-sel yang berpasangan. Tahap-tahap mitosis ada 4, yaitu proses metafase, anafase, dan telofase. Proses-proses yang berlangsung dalam keempat tahap tersebut dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Yaitu ada 1, ini tahap profase. Ya, di situ ada gambar 2, ada profase awal, ada profase akhir. Nah, ini proses yang berlangsung yaitu A, benang-benang kromatin ini memendek dari dan menebal membentuk kromatid. B, kromatid berpasangan membentuk kromosom. C, membran nukleus dan nukleolus ya menghilang. D, pada sel hewan sentriol mengalami pembelahan, sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. E, benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Yang kedua yaitu metafase. Nah, metafase di sini satu gambar. A, terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat makin jelas. B, kromosom berada di daerah ekuator sel di tengah ya, jadi perpotongan. C, setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya ya. D, pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Yang ketiga anafase. Anafase ini kalau kita perhatikan gambarnya agak putus-putus ya di sini. A, benang-benang spindle memendek. B, kromatid menuju ke kutub yang berlawanan. C, mulai terjadi sitokinesis ada dimulai. 4, telofase. Ini gambarnya 2 itu ya. J1 ada 2 gambar. A, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. B, kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. C, kumpulan kromatin membentuk anak inti. D, terbentuknya membran nukleus di luar anak inti. E, sitokinesis selesai dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid. Nah, ini tahapan-tahapan atau tahap-tahap pembelahan mitosis. Kita lanjutkan. Selama anafase, sitoplasma mulai terbelah yang disebut sitokinesis. Pada saat sitokinesis, sitoplasma terbagi menjadi 2 bagian dan terbentuk sekat sel baru. Sekat tersebut memisahkan inti dalam sel sehingga terbentuk 2 sel anakan. Jadi pada pembelahan mitosis terjadi karyokinesis dan sitokinesis yang terjadi secara berurutan. Karyokinesis adalah pembelahan inti menjadi 2 dan sitokinesis adalah pembelahan sel. 2, pembelahan meiosis. Nah, meiosis atau pembelahan reduksi adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk.
Pembelahan meiosis sangat penting bagi organisme yang berkembang baik secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet, gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti sebanyak 2 kali sehingga 1 sel diploid 2N dan akan menghasilkan 4 sel diploid N. Tahapan pembelahan sel pertama disebut meiosis 1 dan tahapan pembelahan sel kedua disebut meiosis 2. Meiosis 1. Meiosis 1 terdiri atas profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, keempat fase tersebut dijelaskan dalam tabel 1-2 berikut ini. Yang pertama, profase 1. Ini proses yang berlangsung membran inti mulai menghilang. B. Terbentuknya gelondong pembelahan. C. Kromosom menebal dan kromosom kromogen saling berpasangan. D. Terjadi peristiwa pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. 2. Metafase 1. Kromosom homolog testret bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. B. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromer. 3. Anafase 1. A. Kromosom homogen ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. B. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. C. Membagi isi kromosom diploid menjadi hiploid. 4. Telofase 1. A. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. B. Nukleus mulai berbentuk. C. Terjadi peristiwa sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah hiploid. B. Meiosis 2. Pada meiosis 2 terjadi pembagian kromatid tunggal dari setiap kromosom haploid kepada sel anakan dengan tahapan-tahapan dijelaskan dalam tabel di bawah ini, yaitu 1-3. Profase 2. Nomor 1, profase 2. A. Membran nukleus dan nukleus mulai menghilang. B. Sentromosom membelah dari sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan dan di antara keduanya muncul benang spindle yang memancar dari kedua sentrol. 2. Metafase 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. B. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelah yang berlawanan. 3. Anafase 2. Spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. B. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. C. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. 4. Telofase. A. Kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. B. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. C. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. D. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, oleh karena itu pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengah dari kromosom induk. Meiosis disebut juga pembelahan reduksi. Pembelahan reduksi terjadi pada proses pembentukan sel gametogenesis.
Meiosis berfungsi untuk menghasilkan gamet yang secara genetik tidak identik dengan induknya, sehingga mengakibatkan variasi genetik pada keturunannya. Materi kali ini kita sudahi dulu, nanti akan kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi laki-laki. Nah, makanya nanti saya minta dengan amat sangat kita belajar tentang diri kita pada bagian-bagian alat atau organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi wanita. Nanti akan kita ketemu pada struktur dan fungsi sistem reproduksi. Nah, untuk selanjutnya latihan ini dikerjakan langsung di bukunya saja, tidak dikumpulkan di sekolah nanti. Dikerjakan di rumah saja. Ada uji kompetensi 1, soalnya 10. Jadi untuk dikerjakan ini di bukunya langsung saja, tidak apa-apa. Jadi jawaban yang benar, yang tepat kamu silang setelah kamu mempelajari materi yang tadi. Memang untuk komunikasi tanya jawab kita belum siapkan di sini. Barangkali yang lebih ini lagi pada tatap muka nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti. Barangkali itu saja yang saya dapat sampaikan masalah materi tentang sistem reproduksi pada manusia, pada diri kita. Sekali lagi, tolong jangan lupa latihannya untuk dikerjakan. Dan saya ulang-ulang, yaitu mempelajari biologi pada bagian ilmu pengetahuan alam terpadu ini. Jangan ada kata istilahnya mempelajari tentang seksual dan aseksual. Ini tidak seperti itu. Nah, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.